kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang minyak bumi. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari minyak bumi adalah benda cair yang kental, berwarna gelap. Minyak bumi berasal dari tumbuhan dan hewan yang telah hidup berjuta tahun di sekitar lautan, yang terkubur oleh lumpur dan pasir yang membatu karena tekanan yang besar, akhirnya menjadi minyak bumi. Nah, yang kedua ada komposisi minyak bumi. Nah, seperti yang tadi disebutkan, jadi secara singkat minyak bumi itu adalah campuran dari berbagai senyawa. Senyawa yang paling besar ditemukan adalah senyawa hidrokarbon. Untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan tabel kandungan senyawa yang terdapat pada minyak bumi yang lebih lengkapnya. Oke, jadi yang pertama ini seperti yang tadi saya sebutkan ada hidrokarbon. Hidrokarbon ini jumlahnya ada 90-99% dan contohnya ada alkana, siloalkana, dan juga aromatis. Yang kedua ada senyawa belerang yang jumlahnya 0,1-7% dan contohnya yaitu seperti tiloalkana dan alkanatiol. Yang ketiga ada senyawa nitrogen. Nah, senyawa nitrogen ini jumlahnya 0,01-0,9 dan contoh dari senyawa nitrogen adalah pirol. Dan yang keempat ada senyawa oksigen. Senyawa oksigen ini cukup kecil ya, 0,01-0,4 saja. Dan contoh dari senyawa oksigen yang berada pada kandungan minyak bumi ini ada asam karboksilat. Yang terakhir ada organologam. Di organologam ini jumlahnya sangat kecil sehingga tidak dapat ditentukan. Dan contoh dari organologam adalah senyawa logam nikel. Selanjutnya, proses terbentuknya minyak bumi. Teori duplex yaitu minyak bumi terbentuk dari jasad rating hewan atau tumbuhan yang sudah mati lalu tertimbun oleh lumpur dan pasir selama berjuta-juta tahun. Sumber minyak bumi berada di daerah perangkap atau trap. Yang pertama, jasad rating hewan atau tumbuhan yang sudah mati tertimbun oleh lumpur dan pasir. Yang kedua, jasad rating berubah menjadi bintik-bintik dan gelombang minyak gas. Yang ketiga, lumpur dan pasir tadi berubah menjadi batuan sedimen berpori yang bersifat kapier atau gerak ke atas sehingga bintik-bintik dan gelembung tadi bisa naik ke permukaan bumi. Yang terakhir, saat naik minyak bumi terhalang oleh batuan kedap dan menumpuk di dalamnya. Daerah ini yang disebut trap. Nah, jadi dari pengolahan minyak bumi terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, Destilasi bertingkat atau berulang-ulang. dan yang kedua, perengkahan. Pengolahan minyak bumi. Tahap pertama, minyak mentah atau crude oil, cairan kental hitam belum bisa dimanfaatkan, harus diolah dengan dua tahap. Tahap pertama, destilasi bertingkat atau berulang-ulang sehingga menghasilkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didih. Selanjutnya terbagi atas 5 fraksi. Pertama, gas kurang lebih 20 derajat Celcius, LPG atau bahan bakar kompor gas dan mobil BBG. Kedua, nafta, gas bumi atau kurang lebih 20-200 derajat Celcius diolah jadi bensin premium lainnya. Ketiga, korosin dan aftur, kurang lebih 175-275 derajat Celcius. Korosin, minyak tanah, aftur, pesawat. Yang keempat, solar atau diesel 250 derajat sampai 400 derajat Celcius untuk mesin diesel. Yang kelima, residu kurang lebih 300 derajat Celcius diolah jadi aspal dan lilin. Berikut ini contoh fotonya. Kedua dari pengolahan minyak bumi adalah cracking. Cracking adalah perubahan pada struktur zat kimia, pemecahan rantai, penambahan alkil, kemudian penambahan rantai, perubahan struktur, yang terakhir perubahan isomer. Kemudian ekstraksi adalah pembersihan produk dengan suatu zat pelarut. Kemudian kristalisasi adalah produk yang dipisahkan berdasarkan titik cairannya. Hal ini dilakukan dengan cara pendinginan, penekanan, dan penyaringan. Yang terakhir, treating adalah proses pembersihan produk agar kontaminasi yang ada terbuang.
penggunaan dan produk dari minyak bumi. Yang pertama, titik idihnya 20 derajat, jumlah karbonnya C1 sampai C4. Kegunaan produk tersebut yaitu gas LPG, bahan baku petrokimia. Yang kedua, 20 sampai 60 derajat yang jumlah karbonnya C4 sampai C6. Kegunaan produknya petroleometer atau cairan pembentuk. Yang ketiga, 60 derajat sampai 100 derajat. Jumlah karbonnya C6 sampai C7. Kegunaan produk tersebut yaitu ligron atau nafta, pelarut non-polar. Yang keempat yaitu titik didihnya 40 sampai 200. Jumlah karbonnya C7 sampai C10. Kegunaannya yaitu bensin. Yang kelima, titik didihnya 175 sampai 325 derajat. Jumlah karbonnya C12 sampai C18. Kegunaan tersebut yaitu kerosin atau autur. Yang keenam, titik didihnya 250 sampai 400. Jumlah karbonnya C12 ke atas. Kegunaannya itu solar. Yang ketujuh, yaitu zat cair. Jumlah karbonnya C20 ke atas, kegunaannya oli atau pelumas. Dan yang terakhir zat padat. Jumlah karbonnya C20 ke atas, kegunaannya lilin, parafin, aspal. Bensin, macam-macam bensin yaitu premium, pertalite, pertamax, dan pertamax plus. Mutu bensin juga ditentukan efektivitas pembakarannya. Yang baik tidak menimbulkan ketukan knoking pada mesin karena terbakar pada saat tidak tepat. Yang selanjutnya adalah bilangan oktan. Angka yang menunjukkan mutu bensin. Contohnya bensin mengandung 60% iso-oktana dan 40% normal heptana. Dan angka oktannya adalah 60. Penentuan bilangan oktan dilakukan dengan pengujian di lab, yaitu memakai pengujian perbandingan efisiensi pembakaran. Peningkatan bilangan oktan awalnya dengan menambahkan TIL, tetraethyl lead. Efektif tapi muncul endapan timbal air mesin sehingga harus dibersihkan. Maka diganti dengan MTBE, yaitu metil tertiary butyl ester. Dampak pembakaran bahan bakar. 1. Dampak pemanasan global. Zat pencemarannya berasal dari karbon dioksida. 2. Berdampak juga kepada gangguan pernapasan yang pencemarnya berasal dari karbon monoksida. 3. Iritasi saluran pernapasan, iritasi mata, batuk, dan hujan asam. Yang bercemarnya dari sulfur dioksida. 4. Iritasi mata dan pernapasan global, percemarannya dari oksida nitrogen. Pass the dutchie on the left hand side.